Perkenalkan, nama saya Ira Salvia Sinaga dengan NIM F1C219039. Di sini saya akan membahas artikel yang berkaitan dengan kriptografi. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Syamsida Rozi, SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Implementasi Kriptografi Berbasis Caesar Chipper untuk Keamanan Data oleh Rindi Febrianingsi dan Ali Hafiz. Baiklah, kita masuk ke bagian abstrak. Abstrak ini yaitu berisi tentang ringkasan dari keseluruhan isi artikel yang disajikan secara singkat yang dapat kita lihat pada abstrak berikut. Di mana pada abstrak ini itu menjelaskan tentang pengertian dari kriptografi dan juga algoritma yang digunakan. Nah, di sini akan dijelaskan pengertian dari kriptografi itu. Kriptografi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjaga agar data atau pesan itu tetap aman. Nah, di sini pada penelitian ini itu digunakan algoritma atau metode Caesar Chipper. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan yang pertama itu mengenai keamanan. Nah, keamanan itu menjadi aspek yang sangat penting di mana pertukaran data dan informasi menjadi tuntutan baik pekerjaan maupun yang lainnya. Ada beberapa metode atau algoritma yang digunakan dalam kriptografi itu sendiri, yaitu seperti Caesar Chipper, abjad majemuk, DES, IDA, RSA, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini itu digunakan metode Caesar Chipper, yang dimana pada metode ini itu termasuk pada kriptografi klasik yang memiliki kunci simetris atau hanya ada satu kunci, yang mana biasa digunakan dalam mengenkripsi ataupun mendekripsi data dan informasi. Apa itu enkripsi dan dekripsi? Enkripsi sendiri adalah suatu proses untuk mengubah plain text atau teks yang jelas yang dapat dipahami menjadi ciphertext. Ciphertext itu apa? Ciphertext itu adalah teks bersandi atau pesan hasil penyandian. Jadi enkripsi adalah proses mengubah dari plain text itu menjadi ciphertext. Selanjutnya dekripsi. Dekripsi itu apa? Dekripsi itu sendiri adalah suatu proses mengubah dari ciphertext menjadi plain text awal. Ciphertext pada proses dekripsi itu proses untuk mengubah ciphertext atau teks yang bersandi menjadi plain text awal atau teks yang jelas dan dapat dipahami. Diubah ke plain text yang awal. Nah, karena Caesar Chipper itu merupakan kriptografi klasik, maka proses enkripsi dan dekripsinya itu dilakukan dengan cara substitusi ataupun perpindahan. Nah, Caesar Chipper itu merupakan sistem persandian berbasis substitusi. Dalam proses enkripsi dan dekripsi, itu menggunakan operasi shift. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan cara mensubstitusikan huruf-huruf pada alfabet yang berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan huruf tersebut. Nah, sedangkan pada chipper alfabet majemuk, itu adalah chipper substitusi ganda yang melibatkan penggunaan kunci berbeda atau huruf kapital dan lainnya. Selanjutnya itu masuk ke bagian metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini itu meliputi seperti pertama itu penentuan model enkripsinya, selanjutnya penyelesaian algoritma enkripsi, lalu pembuatan simulasi enkripsi dan analisa hasil dari simulasi enkripsinya. Berikut merupakan diagram alir simulasi enkripsi dan dekripsinya dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut itu dapat kita ketahui bahwa itu yang pertama dimulai dari studi pustakanya. Nah, setelah menemukan permasalahan, lalu menentukan model enkripsi dan dekripsinya. Lalu dilakukan langkah selanjutnya adalah menentukan perhitungan matematis. Setelah menentukan perhitungan matematisnya, itu dibuat aplikasi simulasi sebagai uji coba dari perhitungan matematis dan dianalisis apakah hasilnya sudah benar atau belum. Maka selesai. Selanjutnya itu masuk ke bagian metode pengembangan sistem. Nah, pada penelitian ini metode pengembangan sistemnya adalah metode extreme programming. Apa itu extreme programming? Extreme programming sendiri adalah sebuah metode dalam pengembangan sistem
yang dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan. Ada beberapa tahap dalam menggunakan metode extreme programming. Yang pertama itu planning. Pada tahap ini itu dilakukan dimulai dari tahap perencanaan, yaitu dimulai dari pengumpulan kebutuhan yang membantu tim teknikal untuk memahami konteks bisnis dari sebuah aplikasi. Nah, pada tahap yang planning ini juga mendefinisikan output yang akan dihasilkan, fitur yang dimiliki oleh aplikasi, dan fungsi dari aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya masuk ke bagian desain atau perancangan. Di sini ditekankan desain aplikasi yang sederhana dan bagaimana sebuah aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada coding atau pengkodean. Nah, pada tahap ini merupakan konsep utama pada extreme programming, yaitu adalah bagaimana menyusun kode yang sederhana sehingga menjadi mudah dipahami. Selanjutnya itu ada testing atau pengujian. Nah, pada tahap ini itu lebih fokus pada pengujian fitur dan fungsionalitas dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya, pada penelitian ini itu dibahas mengenai Borland-Delphi. Nah, di sini akan dijelaskan singkat mengenai Borland-Delphi itu sendiri. Borland-Delphi itu pada awalnya adalah proyek rahasia yang berevolusi menjadi produk yang disebut dengan Upbuilder. Namun, sebelum rilis pertama dari Borland-Delphi itu, novel yang menjadi Upbuilder sudah dirilis sehingga Borland harus memberikan nama baru untuk proyek tersebut. Apa sih tujuan dari Delphi ini? Yaitu tujuannya adalah menyediakan konektivitas database untuk programmer yang akan menjadi fitur kunci pada database. Karena pada waktu itu yang paling populer adalah database Oracle. Selanjutnya masuk ke bagian perancangan sistem. Nah, tahap perancangan sistem ini dilakukan setelah tahap analisa sistem selesai dilakukan. Nah, maka analisa sistem itu mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, analisis sistem itu memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Nah, berikut alat rancang yang digunakan. Yang pertama itu ada use case. Nah, kita dapat lihat di sini diagram use case, yaitu diagram use case itu merupakan bagian tertinggi dari fungsionalitas yang dimiliki sistem yang akan menggambarkan bagaimana seseorang akan menggunakan dan memanfaatkan sistem tersebut. Nah, diagram ini juga mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh sistem. Dapat kita lihat di sini ada user, ada import, export, enkripsi 1, 2, 3, 4, 5, dan dekripsi begitu juga. Nah, pada panel ini atau pada diagram ini, itu merupakan fitur untuk di sini ada import dan export, yaitu fitur untuk mengambil file yang ada di dalam komputer, kemudian export untuk menyimpan hasil enkripsi ke dalam komputer, ke dalam bentuk file teks yang bisa dibuka dengan notepad. Di sini di enkripsinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, itu maksudnya juga bisa dilakukan pergeseran atau substitusi dari 1 sampai 5, begitu juga dengan dekripsinya. Ini bisa dilakukan pergeseran huruf dari 1 sampai 5, dan begitu juga dekripsi dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram ini memberikan gambaran rancangan alur di setiap fungsi yang ada di dalam sistem. Dan juga ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka itu berakhir. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ini ada diagram activity enkripsi dan ini adalah diagram activity dekripsi. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa ini ada pilihan enkripsi atau dekripsi. Nah, kemudian di sampingnya itu ada pilihan untuk melakukan pergeseran antara 1 sampai 5 atau antara 1 sampai 5 pergeseran. Dan di bawah itu ada input untuk plain text, yaitu teks yang akan dienkripsi. Kemudian ada ciphertext yaitu hasil dari proses enkripsi yang dapat kita lihat pada diagram berikut, dan begitu juga pada diagram activity dekripsi berikut. Selanjutnya itu masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, data yang digunakan untuk pesan atau plain text itu berupa karakter dalam bentuk karakter huruf dari A sampai Z, angka 1 sampai 9, dan tanda baca seperti koma, titik, dan tanda tanya, serta tanda seru. Dan juga yang lainnya. Tetapi pada penelitian ini, itu hanya dilakukan enkripsi dan dekripsi pada karakter huruf saja.
di mana pesan tersebut akan dilakukan proses enkripsi menggunakan metode kriptografi Caesar Cipher. Kemudian setelah dienkripsi akan dihasilkan ciphertext. Nah, ciphertext ini kemudian bisa didekripsi agar bisa dibaca kembali atau plaintext. Yang berikut merupakan tabel substitusi dari perubahan metode Caesar Cipher yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut. Nah, di sini ada contoh, dimisalkan pada tabel 1 ini merupakan tabel sumber untuk dijadikan rujukan dalam proses enkripsi dengan pergeseran 4 karakter. Yaitu di sini contohnya diberikan plaintext awal adalah saya kuliah di DCC. Untuk kuncinya itu bergeser katanya adalah 4 huruf. Bergeser sebanyak 4 huruf. Maka di sini dilakukan ciphertext. Ciphertext sendiri yang telah kita ketahui sebelumnya itu adalah teks bersandi atau pesan hasil penyandian. Nah, bagaimana cara mengubah dari plaintext itu menjadi ciphertext? Yaitu kita dapat lihat di sini plaintextnya adalah saya kuliah di DCC. Kuncinya itu bergeser 4 huruf atau mengganti setiap huruf dengan 4 huruf berikutnya. Di mana di sini huruf awal yang pertama adalah S. Di sini S itu kita lihat bergeser 4 huruf atau dia mengganti setiap huruf dengan 4 huruf berikutnya, yaitu 4 huruf setelah S itu adalah T, U, V, W. Sini 1, 2, 3, 4 yaitu huruf V. Seperti ini. Jadi di awalnya adalah W. Selanjutnya bis S itu adalah A. Huruf A bergeser 4 huruf ke depan, yaitu B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Yaitu huruf E. Nah, maka setelah W itu adalah E. Selanjutnya di sini ada huruf Y, yaitu bergeser 4 huruf ke depan, yaitu Z 1, A 2, B 3, C 4. Nah, di sini setelah E adalah C. A itu tadi adalah bergeser 4 huruf ke depan, itu adalah E, huruf E. Maka di sini W E C E. Jadi untuk plaintext saya diubah ke ciphertext itu adalah W E C E. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya sampai ke DCC, maka didapatkan ciphertext adalah WECE OYPMELHMHGG, di mana ini adalah hasil dari ciphertext itu sendiri. Nah, dapat kita lihat di sini itu adalah tabel substitusi Caesar Cipher yang bergeser 4 huruf seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di mana S tadi itu jika disubstitusi atau dilakukan pergeser 4 huruf ke depan itu adalah huruf W. A itu digeser 4 huruf ke depan, itu adalah didapatkan E, Y itu digeserkan 4 huruf ke depan didapatkan C, A digeserkan atau bergeser 4 huruf ke depan itu adalah E dan seterusnya. Sehingga diperoleh ciphertextnya adalah seperti berikut. Nah, sebenarnya ada cara secara matematika untuk rumus mengubah dari plaintext menjadi ciphertext itu adalah seperti berikut. Dapat ditulis. Rumusnya adalah C sama dengan E, P sama dengan P ditambah 4. Modulo 26. Nah, di sini ini adalah dapat kita lihat ini adalah rumus secara matematikanya, di mana di sini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dengan 4 huruf berikutnya. Ini ditambah 4. Ditambah 4 di sini maksudnya adalah mengganti setiap huruf dengan 4 huruf berikutnya atau bergeser 4 huruf. Nah, di sini P itu adalah huruf-huruf pada plaintext-nya. Nah, C ini apa? C ini adalah huruf-huruf yang digunakan untuk sandi. Dan setiap huruf itu dikodekan dengan integer, di mana A itu huruf abjad A itu dimulai dari 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya hingga Z sama dengan 25. Di sini dengan keterangan P-nya itu lebih kecil atau sama dengan 25. P lebih kecil atau sama dengan 25. Kenapa P lebih kecil atau sama dengan 25? Karena setiap huruf itu dikodekan dengan integer yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan A itu dimulai dari 0, B itu 1, C itu 2, dan hingga Z sama dengan 25. Nah, dapat kita lihat pada tabel kode huruf berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan, A itu 0, B itu 1, C itu 2, dan seterusnya hingga Z sama dengan 25.
Maka di sini dengan keterangan P itu lebih kecil dari atau sama dengan 25. Nah, bagaimana cara mencari ciphertextnya dengan rumus berikut? Nah, misalkan di sini cara mencarinya P1 itu sama dengan, nah di sini hurufnya itu adalah huruf S pada plain text-nya. Maka di sini tulis huruf S sama dengan S itu di kode huruf ini itu nomor 18. Maka di sini dibuat sama dengan 18. Nah, itu selanjutnya sama dengan C1 sama dengan E dalam kurung 18 sama dengan 18 itu ditambah dengan 4. Modulo 26. Nah, kenapa di sini modulo 26? Karena jumlah dari alfabet itu ada sebanyak 26 huruf. Maka di sini modulo 26. Nah, di sini setelah kita masukkan sesuai dengan rumus ini, maka didapatkan 18 ditambah 4 modulo 26. 18 ditambah 4 itu adalah 22. 22 modulo 26 itu adalah 22. Nah, dapat kita lihat 22 ini pada kode huruf ini itu adalah nomor itu adalah ini huruf W. Maka di sini untuk yang ciphertextnya itu adalah sama dengan W. Seperti yang dapat kita lihat di sini ya. Ciphertext ini W sama. Selanjutnya jika ingin mencari yang kata selanjutnya yaitu dimasukkan rumus P2 sama dengan A sama dengan A, kita lihat A ini itu angka 0. Maka kita buat di sini 0 sama dengan C2 sama dengan E dalam kurung 0 sama dengan 0 ditambah 4 modulo 26. 0 ditambah 4 modulo 26 itu hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat 4 ini di sini itu huruf E. Maka kita buat di sini E. Sama seperti yang telah kita dapat ciphertextnya, setelah W adalah E. Yang kita dapat seperti yang ini. E, W, E. Selanjutnya untuk kata selanjutnya, untuk huruf selanjutnya itu adalah huruf Y. Kita buat P3 sama dengan Y sama dengan, kita lihat Y ini itu angka 24. Lalu kita buat di sini 24 sama dengan C3 sama dengan E dalam kurung 24 sama dengan 24 ditambah 4 modulo 26. Itu sama dengan, nah 24 ditambah 4 modulo 26 itu hasilnya adalah 2. Nah, kita lihat 2 di sini itu adalah huruf C. Maka kita buat di sini C. Nah, di sini dapat kita lihat sama dari dan seterusnya kita lakukan hingga didapatkan ciphertext seperti ini. Dapat kita lihat di sini hurufnya yang pertama itu adalah W, E, C, dan seterusnya. Seperti yang kita peroleh sebelumnya. Nah, beginilah cara menggunakan rumus menggunakan rumus ini untuk mengubah dari plain text menjadi ciphertext. Setelah itu, bagaimana cara mengubah dari ciphertext itu menjadi plain text awal? Nah, cara mengubahnya itu dengan rumus yaitu sebagai berikut. P sama dengan D, C sama dengan C dikurang 4. Modulo 26. Kenapa dikurang 4? Karena di sini tadi bergeser 4 huruf, maka di sini dikurang 4. Nah, di sini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, P itu adalah huruf-huruf pada plain text, C itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk sandi, dan selanjutnya untuk mengembalikan sandi, maka digunakan inverse dari E, yaitu dengan rumus seperti berikut ini. Nah, ini adalah proses untuk mendekripsinya, yaitu mengubah dari ciphertext menjadi plain text awalnya. Maka di sini dengan menggunakan rumus ini, kita peroleh C1 sama dengan, nah hasil dari ciphertextnya itu adalah W. Jadi kita tulis W sama dengan, kita lihat di sini, W-nya itu adalah angka 22, maka kita buat di sini 22. Sama dengan P1 sama dengan D dalam kurung 22 sama dengan 22 dikurang dengan 4 modulo 26. Nah,
22 dikurang 4 modulo 26 itu hasilnya adalah 18. 18 itu kita lihat di sini itu adalah huruf S. Nah, dapat kita lihat bahwa jika cippertext diubah ke plain text awal itu dari yang untuk W itu adalah merujuk ke S. Ya, seperti yang telah seperti pada plain text awal itu huruf S. Selanjutnya C2 itu sama dengan huruf E. Nah, huruf E ini kita lihat di sini itu nomor atau angkanya adalah angka 4. Di sini kita buat 4 sama dengan P2 sama dengan D4 sama dengan 4 dikurang 4 modulo 26. Itu hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat 0 di sini itu adalah huruf A. Maka kita buat di sini A sama dengan A. Nah, seperti yang telah kita dapat, W ini adalah huruf S itu ini, E itu kita dapat, itu plain text-nya adalah A. Nah, kita dapat ini. Nah, dilakukan seterusnya hingga proses akhir yaitu hingga ke HGG. Maka akan didapatkan plain text-nya adalah saya kuliah di DCC. Beginilah cara atau proses mengubah dari plain text ke cippertext dan dari cippertext ke plain text awal. Selanjutnya, jika ingin mengubah atau mensubstitusi dengan pergeseran sebanyak 5 huruf, maka prosesnya sama seperti proses sebelumnya. Yang dimana di sini plain text-nya adalah saya kuliah di DCC, seperti pada contoh sebelumnya. Nah, kuncinya adalah bergeser 5 huruf. Nah, kita lihat saya dimulai dari S. S itu bergeser 5 huruf ke depan, yaitu ini adalah huruf X. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut, maka di sini cippertext-nya adalah X. Selanjutnya setelah huruf S itu adalah huruf A. A ini jika kita geser 5 huruf ke depan itu adalah merujuk ke huruf F. Di sini adalah setelah X itu F. Y itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 itu merujuk ke huruf D. Maka di sini D. Dan A itu tadi telah kita peroleh jika dia bergeser 5 huruf ke depan itu adalah huruf F. Seperti ini, X, F, D, F. Dan dilakukan seterusnya hingga proses selesai, maka didapatkan cippertext-nya adalah X, F, D, F, P, Z, Q, N, F, M, I, N, I, H, H. Seperti yang telah diperoleh pada tabel berikut. Nah, setelah itu, jika ingin mengubah dari cippertext ke plain text awal, bisa dilakukan dengan rumus berikut yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian simulasi aplikasi enkripsi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai program dari sistem yang siap untuk digunakan. Di sini menggunakan software. Nah, pada software ini itu terdapat menu utama yang di mana pada menu utama ini itu merupakan halaman utama yang terdiri dari menu enkripsi, dekripsi, pilihan substitusi pergeserannya yang ini. Lalu ada plain text, cippertext, import, clear, export, dan keluar. Ini close. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu ada menu enkripsi. Di sini adalah menu, maaf, ini adalah menu utama, dan di sini itu adalah menu enkripsinya. Nah, pada menu enkripsi ini itu adalah menu untuk proses enkripsi file yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah enkripsi, dekripsi, ini adalah substitusi pergeseran, ini adalah plain text, dan ini adalah importnya. Selanjutnya ada menu dekripsi. Menu dekripsi ini adalah menu untuk proses dekripsi file yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya untuk enkripsi substitusi 1. Nah, jikalau kita ingin mencari cippertext dengan substitusi pergeseran 1 kali dari huruf, maka dapat kita lakukan dengan cara berikut. Pertama, kita pilih proses enkripsi, yaitu mengubah dari plain text awal itu menjadi cippertext. Maka kita pilih di sini enkripsi. Nah, karena dilakukan katanya adalah pergeseran 1 kali dari hurufnya atau mengganti setiap huruf dengan 1 huruf berikutnya, maka di sini kita klik angka 1 ini. Selanjutnya, plain text-nya itu adalah saya. Nah, selanjutnya untuk mengubah menjadi enkripsi, selanjutnya untuk mengubah menjadi cippertext, maka tinggal kita klik enkripsi. Nah, di sini keluar hasilnya adalah cippertext-nya TBZB, di mana S itu 1 huruf ke depan itu adalah T, seperti yang telah dilihat ini T, A itu bergeser 1 huruf ke depan itu adalah B, yang dapat kita lihat ini, Y itu adalah Z, dan A itu bergeser 1 huruf
berikutnya itu adalah B. Yang dapat kita lihat ini sesuai dengan aplikasinya, TBZB. Nah, bagaimana jika dilakukan enkripsi sekuritis 2? Caranya sama saja seperti cara sebelumnya. Di sini kita pilih enkripsi, lalu kita klik angka 2 di sini. Yaitu maksudnya adalah melakukan pergeseran 2 kali dari huruf atau dengan bergeser huruf tertentu ke huruf kedepannya itu sebanyak 2 kali. Nah, dengan plaintext yang sama di sini adalah contohnya saya. Nah, kita lakukan enkripsi maka diperoleh ciphertextnya adalah UCAC, di mana jika S ini digeser 2 huruf ke depan itu diperoleh huruf U, A itu diperoleh huruf C, Y itu digeser 2 huruf ke depan diperoleh huruf A, dan A itu jika digeser atau diganti setiap hurufnya itu dengan 2 huruf berikutnya itu adalah huruf C. Dapat dilihat pada ciphertext ini adalah UCAC. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan dari hasil penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil dari aplikasi enkripsi menggunakan Caesar-Cipher, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan matematis Caesar-Cipher itu bisa dilakukan dengan sistem substitusi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan aplikasi enkripsi menggunakan Caesar-Cipher yang dapat mengacak file sehingga tidak bisa dibaca, membuat data menjadi lebih aman. Nah, di sini sebenarnya pada aplikasi ini juga kita bisa buat dari mengubah dari ciphertext itu menjadi plaintext awal dengan memilih dekripsi. Seperti yang sudah caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian hasil penjelasan saya mengenai artikel yang berkaitan dengan kriptografi. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata maupun kekurangan saya dalam menjelaskan video ini. Sekian dan terima kasih.